Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan Pascal, ya, pengenalan pemrograman Pascal. Oke. Nah, Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Schmidt, seorang anggota International Federation of Information Processing atau IFIP pada tahun 1971. Nah, kelebihan Pascal, tipe data standar. Tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman. Oke. Kedua, user defined data types. Programmer dapat membuat tipe data lain. Itu dia ya. Yang ketiga, strongly typed. Programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel terstruktur, memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil atau prosedur dan function yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Sederhana dan ekspresif, memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia atau bahasa Inggris sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Sebagai standar bahasa pemrograman bagi Tim Nasional Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI dan IOI International Olympiad and Informatics. Oke. Bagian-bagian pada Pascal, ya. Yang pertama, kepala program, deklarasi, pernyataan atau statement. Itu dia bagian-bagiannya. Nah, ini contohnya. Oke. Perhatikan dulu. Yang ini, oke, bagian kepala program. Oke, dan yang ini bagian deklarasi, ya. Terus yang ini adalah bagian pernyataan. Ya, pernyataan itu. Oke, lanjut. Tipe data Pascal, tipe data dengan nilai bulat atau integer. Ya, ada 5. Byte, word, integer, long integer, atau short integer. Ini dia ya. Kalau byte 0 sampai 255, kalau word 0 sampai 65535, kalau integer minus 32768 sampai 32767, kalau long in minus 2 to 2 selanjutnya, ya. Kalau short integer minus 18 sampai 127. Itu ya. Oke, lanjut. Tipe data pada pasal 2 masih di dalam tipe data ya. Tipe data dengan nilai pecahan real. Oke. Ini dia. Ada real, ada single, ada double, ada extended, ada com. Ya. Ini dia. Perhatikan range variabelnya ya. Ini range ini. Oke. Lanjut, user defined data type, subrank ya, suatu rank yang menunjukkan nilai terkecil dan nilai terbesar yang dapat dipergunakan. Tipenya udah konstan dan konstan 2. Ini tipenya ya, ada berapa tipe? Oke, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya numeric atau skalar ya, skalar. Menunjukkan kumpulan dari nilai yang urutannya sudah pasti. Ya, tipe datanya itu bahasanya adalah Delphi, Java, bahasa C, Pascal, dan Basic. Ya. Selanjutnya, input atau output, cara mencetak suatu variabel. Oke. Tidak perlu, yang pertama lah tidak perlu tanda petik. Ini dia uses WinCRT ya, ini dia kode programnya. Oke. Dengan tanda koma, ini dia
ini ya, ini dia pemrogramannya ya. Oke, selanjutnya write atau write line ya. Perintah ini digunakan untuk mencetak kata-kata atau variabel ke layar komputer ya. Contoh untuk mencetak saya belajar. Oke, maka kita write begini bahasanya atau write line. Ini dia. Jika menggunakan write setelah mencetak kata-kata atau variabel, kursor akan diletakkan di samping hasil cetakan. Jika menggunakan perintah write line setelah mencetak kata-kata atau variabel, kursor akan dipindah ke bawah satu baris dengan posisi horizontal pada awal baris ya. Ini dia perbedaannya jika kita menggunakan write dan write line. Bedanya itu adalah penempatan di kursor ya, namun hasilnya tetap sama. Selanjutnya read atau read line ya. Read atau read line digunakan untuk menerima masukan dari user untuk disimpan ke dalam suatu variabel. Ini contohnya. Oke, ini ya, perhatikan ini bagus-bagus. Oke, selanjutnya komentar adalah bagian dari program yang tidak akan diproses oleh compiler atau Free Pascal dengan simbol garis miring untuk satu baris atau titik-titik ini ya, untuk lebih dari satu baris ya. Itu komentar. Unit ini menyimpan fungsi dan prosedur standar yang sudah didefinisikan oleh pembuat compiler. Beberapa unit standar yang ada dalam Pascal adalah CRT, System, Graph, DOS, Printer, dan Overlay. Ini dia contohnya. Ini unit ini harus digunakan setiap penulisan program pada Pascal ya, unit ini. Dan yang sering kita buat ini uses WinCRT ya. Oke, selanjutnya statement if else ya, struktur percabangan atau sering disebut dengan struktur kontrol. Ini memungkinkan programmer untuk membuat program yang dapat memilih satu langkah di antara sejumlah langkah untuk dikerjakan. If dan then, if dan else, if dan else, if dan else ya. Oke. Statement case, if dan else, if dan else bisa digunakan fungsi case ya. Ini dia contohnya. Oke. Perhatikan ini contohnya ini anak-anak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, write line ini dia ada. Oke. Dan ini contohnya ya. Oke. Dan ini penulisan programnya ya. Ini bisa kita baca pemrograman ini ya. Oke. Kita perkenalkan dulu variabel apa yang mau kita pilih ya. Apakah itu variabel integer, apakah itu variabel long integer ya, tergantung berapa angka yang paling banyak ya, berapa angka yang paling besar ya, angka yang paling besar dari program kita ya. Ini dia. Oke, sampai di sini anak-anak pertemuan kita. Mari kita berdoa sama-sama supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan hilang dari muka bumi ini, sehingga kita bisa belajar tatap muka. Oke, semangat pagi!